Didatangi promotor F1, Gubernur NTB upayakan Formula One digelar di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sukses gelar WSBK Indonesia 2021 dan tes pramusim MotoGP 2022, sirkuit Mandalika mulai dilirik Formula One. Bahkan setelah tes pramusim MotoGP, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah kedatangan promotor F1. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah tengah berupaya agar ajang balap Formula One bisa digelar di sirkuit Mandalika. Bahkan ia sudah berbincang langsung dengan promotor F1, Gerwin Beran, di ruang kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bersama Mr. Gerwin Beran dari tim Formula One, mendiskusikan langkah lebih lanjut tentang rencana Formula One di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kata Zulkifli Mansyah dalam keterangan tertulis pada Senin 14 Februari 2022. Menurut pria yang akrab disapa Bang Zul, pihak F1 sudah melihat langsung kondisi sirkuit Mandalika. Mereka disebut terkesima dengan keindahan serta keamanan di sirkuit yang diresmikan pada 12 November 2021 tersebut. Beliau sangat terkesima dengan sirkuit Mandalika, sangat pas dan memadai untuk penyelenggaraan Formula One, ujarnya. Zul mengaku berteman dengan perwakilan F1, Gerwin Beran. Mereka membahas rencana penyelenggaraan F1 di sirkuit Mandalika. Dalam pertemuan itu, perwakilan F1 memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov NTB, salah satunya penambahan jumlah hotel berbintang di wilayah itu. Atas adanya pertemuan tersebut, Bang Zul berharap supaya upaya dari pemerintah NTB, pemerintah pusat, serta stakeholder terkait bisa mewujudkan harapan menggelar balapan F1 Mandalika. Doakan agar diskusi selanjutnya dengan pihak Formula One berbuah manis dan sesuai dengan harapan, ujarnya. Selain itu, IMI Pusat memberi perhatian khusus kepada Nusa Tenggara Barat dalam rapat kerja nasional di Jakarta. Keputusan strategis dalam Rekernas adalah menyukseskan MotoGP dan mewujudkan Formula One digelar di sirkuit Mandalika, ujar Ketua Pemprov IMI NTB M. Nur Haidin. Rakernas yang dipimpin langsung Ketua IMI Pusat Bambang Susatyo tersebut juga menekankan sirkuit Mandalika tidak hanya untuk gelaran MotoGP, tetapi juga ajang bergengsi Formula One. Menurut Bamsud, Indonesia sudah membuktikan kepada dunia sukses menggelar event dunia bergengsi yakni IATC dan WSBK di sirkuit Mandalika 2021 lalu. Saat ini, dunia juga sedang menanti pertarungan pembalap-pembalap MotoGP 18 hingga 20 Maret. Sebelumnya di sirkuit Mandalika dilaksanakan official test MotoGP 11 hingga 13 Februari 2022. Siapa yang mendanai sirkuit Mandalika? Ini orang-orang di baliknya. Awas kaget. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Asal dana proyek sirkuit Mandalika akan diulas dalam artikel ini. Sirkuit Mandalika merupakan lokasi diselenggarakannya MotoGP Indonesia. Mengutip dari berbagai sumber pada Rabu 16 Februari 2022, sejumlah badan usaha milik negara keroyokan membiayai proyek Mandalika International Street Circuit yang berlokasi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Diketahui, Himpunan Bank milik negara memberi fasilitas kredit sindikasi sebesar 550 miliar kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC. ITDC sendiri adalah pemilik sirkuit Mandalika. Fasilitas kredit sindikasi merupakan kredit investasi pembangunan jalan kawasan khusus atau street circuit dengan limit sebesar 400 miliar rupiah. Lalu, kredit modal kerja untuk persiapan penyelenggaraan WSBK dan MotoGP dengan limit mencapai 150 miliar rupiah. Serta fasilitas non-cash
Loan atau SBLC dengan limit hingga 247 miliar rupiah. Selain Himbara, sejumlah BUMN lainnya juga turut membantu terkait pembangunan konstruksi sirkuit Mandalika. Adapun sejumlah BUMN tersebut yaitu PT Wijaya Karya Persero, PT PP, PT Adikarya, dan PT Waskita Karya. Selain itu, kini Dorna dan Indonesia Tourism Development Corporation sepakat untuk memperbaiki sirkuit Mandalika. Mereka berencana melakukan pelapisan ulang pada permukaan aspal di sebagian lintasan. Sirkuit akan diaspal ulang dari bagian sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5. Venue juga akan mempersiapkan Grand Prix dengan menggunakan teknologi terkemuka dunia untuk memastikan keseluruhan permukaan memenuhi standar MotoGP. Bunyi pernyataan resmi FIM. Semua pihak ingin meyakinkan penggemar kami di Indonesia dan semua orang di seluruh dunia bahwa Pertamina Grand Prix Indonesia 2022 akan berlangsung pada tanggal yang direncanakan dan MotoGP sangat menantikan untuk kembali ke Lombok. Sebagai informasi, tes promosi MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika telah digelar pada 11 hingga 13 Februari 2022. Kabarnya, gelaran acara MotoGP tersebut bakal dilaksanakan pada 18 hingga 20 Maret 2022. Kemudian dikutip dari berita Okezo.com sebelumnya, Aprilia Racing, Alex Espargaro sempat menyebut MotoGP 2022 akan lebih kompetitif dibandingkan pertandingan sebelumnya. Intip suasana puncak Bukit 360, bukit yang dipakai Jokowi untuk menonton MotoGP 2022 Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bukit 360 ditargetkan akan selesai proses pembangunannya pada 14 Maret 2022. Bukit ini sedang proses pembangunan dan akan menjadi tribun penonton VVIP. Presiden Jokowi dan jajarannya akan menonton MotoGP 2022 Mandalika di bukit tersebut. Bukit ini berada di tikungan 10 sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bukit 360 menjadi bukit dengan pemandangan terbaik untuk menonton balapan di sirkuit Mandalika. Bahkan bukit ini memiliki julukan Best View lantaran dapat melihat 90% trek balap sirkuit Mandalika, ditambah lagi pemandangan pantai di sekitar. Sebelumnya ada 13 Januari 2022, Presiden Jokowi mengunjungi sirkuit Mandalika. Alasan dinamai Bukit 360 lantaran bukit ini mampu menyuguhkan pemandangan 360 derajat menghadapi sirkuit Mandalika dan Samudra Hindia. Olahraga balap dikenal dengan risiko yang tinggi dan rentan dengan kecelakaan. Maka dari itu, fitur keselamatan terus dikembangkan agar menghindari risiko yang ditimbulkan saat pembalap mengalami kecelakaan. Fitur tersebut meliputi dari kendaraan yang dikendarai, baju pelindung yang dikenakan pembalap, hingga fitur keselamatan yang tersedia di sirkuit balap. Satu di antaranya adalah gravel, sekumpulan batu kerikil yang berada di pinggir lintasan sirkuit. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki gravel yang paling luas berada di tikungan pertama yang berhadapan dengan Bukit Jokowi. Gravel akan memperlambat laju kendaraan dari pembalap yang kelar lintasan akibat insiden sehingga pembalap tidak menabrak pembatas. Ketika terjadi insiden atau remblong, dia akan masuk ke gravel, maka banyak akan masuk ke dalam hingga pembalap tidak menabrak pembatas. Terang Denny. Gravel sendiri perlu dirawat secara berkala agar tetap gembur dan tidak menggumpal. Perawatan gravel dilakukan dengan cara mengaduk kerikil-kerikil kecil penyusun gravel. Ketika gravel mulai menggumpal dan tidak gembur lagi, maka daya hisapnya akan berkurang, sehingga akan membahayakan pembalap yang masuk gravel. Ketika kerikil gravel ada yang masuk ke dalam lintasan, entah karena insiden kecelakaan, pembalap keluar lintasan atau yang lain, maka petugas marshal akan membersihkan lintasan dengan cepat dan mengembalikan kerikil yang keluar ke area gravel.